Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku matematika kelas 4. Ya, kita akan membahas ini sudah pada halaman 29 dari buku matematika tersebut. Untuk pembahasan yang lain, ya, ini playlistnya sudah saya sediakan dan link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ya, kita akan mulai bahas. Wah, ini casnya mau habis. Oke, kita mulai. Kita sekarang sudah pada segmen taksiran. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami taksiran. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ayo mengamati. Pengamatan yang pertama, perhatikan bacaan berikut. Ya, ini ada, tahukah kalian? Pecahan persen merupakan bilangan yang dibagi 100. Jadi persen ini harusnya per 100. Nah, ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Di sebuah toko terdapat 4 macam buku. Ya. Buku tulis masing-masing seharga 450.000, 450.000, 4.540, maaf ya. 2.250, 2.750 dan 1.750. Jika itu hanya mempunyai uang 10.000, ya, uangnya 10.000, ya, maka cukupkah uang itu untuk membeli masing-masing satu buku tersebut? Masing-masing satu buku dari 4 macam buku tulis tersebut. Jadi ini dibeli semua, cukup enggak uangnya? Ya. Buku apa saja yang dapat dibeli Edo dengan uang 10.000? Tulis ulang bacaan di atas menggunakan kalimatmu sendiri. Ya. Jadi ini ditulis ulang saja, kata-katanya sendiri. Ya, misalnya Edo membeli 4 buku. Ya, yang harganya masing-masing ya. Edo ingin, ya, dikasih ingin di sini, ingin. Edo ingin membeli 4 buku yang harganya masing-masing, ya. A adalah 4.000, dikasih Rp ya. 4.550, ya. B adalah Rp, 00 ya, 2.250, ya. Terus C ini 2.750, D 1.750. Nah, cukup enggak uangnya? Ya, ini kalau kita jumlahkan dengan, ya, ini kan 20 ya, 0 nyimpan 2, di sini ada 9, 5 tambah 4 ini 9, terus 7 tambah 7 14, 9 tambah 14 ini adalah 23, ya. 23, 3 nyimpen 2, di sini akan menjadi 10, 11. Ternyata uangnya nggak cukup. Ya, kalau kita jumlahkan ini uangnya nggak cukup. Ya. Apakah buku apa saja yang dapat dibeli itu dengan uang 10.000? Tulislah ulang bacaanmu di atas. Jadi ya harus dapat 3, bisa ABC, bisa BCD, terserah ya. Hanya 3 buku yang bisa dibeli. Intinya ya, hanya 3 buku
yang bisa dibeli dengan uang 10.000 ya, kasih RB ya. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Ini kan ribet ya kalau ngitung seperti inilah. Nanti di bab ini kita akan menggunakan ini apa, pendekatan pembulatan ya. Kita akan melakukan pembulatan sesuai dengan judulnya nih, taksiran, penaksiran ya. Oke, di sini ada diskon 50%. Apa yang dimaksud dengan diskon 50%? Kita nanti akan pelajari juga. Sebuah mall sedang melakukan cuci gudang dan memberikan potongan harga untuk semua barang. Benny akan membeli sepatu, ya, baju, celana, serta tas. Ya, harga sepatu adalah 198.000. Ya, ini sepatunya. Potongan harganya 39.600. Baju 128 dengan potongan harga sekian. Celana 150 dengan potongan harga 75.000 dan harga tas 185.000, potongan harganya 55.500. Berapa perkiraan total belanjaan Benny? Jika Benny membawa uang 500.000, berapa uang yang kembalian Benny? Tuliskan ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri. Ya, kalian bisa membuat kalimat, ya terserah. Inti dari sini adalah nanti jumlahnya, ya. Ini siapa tadi? Benny ya. Benny ingin membeli, ini belanja dengan rincian ya, 1 celana, harganya ini adalah 198 dipotong ya, 128.000 ya. RP-nya kalian tambahkan sendiri, dikurangi 396.000. Kok 39.600? 39.600 ya. Yang kedua, selain baju, yang pertama baju, sepatu, sepatu ya. Kemudian setelah sepatu dia juga baju, harganya adalah 57.600. 128 tadi sepatu ya, bajunya 128. Wah, ini keliru, dimulai dari baju seharusnya ya. Ya, ini kalian lanjutkan sendiri aja deh ya. Nanti 1, 2 gitu ya, dimulai dari sepatu, sepatu dengan harga 198.000 ya, dikurangi potongannya 39.600 ya. Terus 2, lanjutkan sendiri sampai habis ya, sampai 4 barang. Kemudian ayo menanya. Berikut adalah contoh pertanyaan tentang taksiran. Bagaimana menaksir bilangan caca? Bagaimana menaksir bilangan pecahan dan desimal? Buatlah pertanyaan lainnya. Ya, intinya kita akan membuat perhitungan menjadi sederhana. Ya, kita akan jawab dengan mempelajari yang di bawah. Menalar, sekarang kita nalar dulu. Bilangan caca ini bilangan yang dimulai dari 0 ya, 0, 1,
2, 3 ini adalah bilangan cacah. Taksiran disebut juga dengan perkiraan. Ya, taksiran itu perkiraan. Dikira-kira saja agar perhitungan menjadi mudah. Atau kira-kira disimbolkan dengan simbol sama dengan tapi meliuk seperti air. Ya, seperti ini simbolnya. Taksiran bilangan cacah terdiri atas taksiran atas. Nah, ada atas, ada bawah. Ya. Ada taksiran bawah dan taksiran terbaik. Taksiran dilakukan untuk melihat hasil dari operasi hitung bilangan cacah. Kita menggunakan angka yang lebih mudah. Itu inti dari taksiran. Taksiran atas. Pada pengamatan pertama, perhatikan tabel berikut. Edo mempunyai uang 10.000. Ya, dibuat tabel seperti ini lebih enak. Buku ke-1, kedua, ketiga, keempat. Dan harganya ini ditaksir ke ribuan terdekat. Ya. Kalau 4.550, kita naksirnya ini taksiran atas. Jadi dia ditaksir ke atas. Pokoknya 4.000 lebih ditaksir 5.000. 2.000 lebih ditaksir 3.000. 2.000 lebih ditaksir 3.000, 1.000 lebih ditaksir langsung aja 2.000. Jadi dinaikkan ke atas. Tulislah buku apa saja yang dapat dibeli Edo hingga harganya tidak melebihi 10.000. Ya, harga bisa lebih dari satu jawaban. Misalnya 1, 2, 3. 5 ya. 1, 2, 3. Ini 5.000 tambah 6.000. Di sini 5 tambah 6 11.000 enggak bisa. Ya, ini tidak bisa terbeli kalau taksiran. Tapi kalau dihitung nilai aslinya bisa. Coba 2, 3, 4. Ya, 2, 3, 4. Ini 6 tambah 2 8.000 bisa. 2, 3, 4 ini bisa dibeli. Dengan taksiran atas Edo bisa membeli buku kedua, ketiga, keempat. Tulislah buku apa saja yang dapat dibeli Edo sehingga harganya tidak melebihi 10.000, bisa lebih dari satu jawaban ya. Kemungkinannya ini. Ya, 2, 3, 4 ini bisa. Ya. Terus kemungkinan 5 3, 4 1, 3, 4 coba 1, 3, 4. Ini 8 tambah 2 10.000 bisa. 1, 3, 4 bisa. Terus 1, 2, 4 juga bisa. Ya, 1, 2, 4 juga bisa. Jadi yang ini yang nggak bisa. Kalau menggunakan pendekatan atas. Ya, buku 1, 2, 4 bisa. Kalian bisa bikin kalimatnya sendiri ya. Contohnya yang bisa dibeli adalah buku 1, buku 3 dan buku 4 misalnya. Ya. Yang bisa dibeli ada tiga alternatif jawaban. Misalnya contoh jawabannya yang bisa dibeli antara lain buku 2 ya, buku kedua sesuai dengan ini ya. Buku kedua, buku ketiga, dan buku kalau kedua nggak usah gini ya, kedua gitu aja, nggak usah tanda hubung. Buku kedua, buku ketiga, dan buku keempat misalnya. Ya, atau ini ditulis biar kompak dengan yang lain kedua. Nah, ini alternatif jawabannya seperti ini. Taksiran atas. Taksiran atas ini bisa pada satuan terdekat. Ya. Kalau satuan terdekat adalah ini, didekatkan pada ini. Ya. Jadi 8,5 jadi 9. Ini satuan terdekat. 8,8 jadi 9, 7,9 ya jadi 8 ya. Di sini 7,1 jadi 8. Ini taksiran ke satuan terdekat. Ya, jadi ini juga taksiran atas. Ingat, ini adalah taksiran atas. Jadi dinaikkan. Pokok ada komanya dinaikkan.
Kalau pada puluhan terdekat, ya 6 ini dibulatkan jadi 7. Ya. Terus kemudian 6 ini dibulatkan jadi 7. Yang ini puluhan, jadi belakangnya 0. Ya. Sama dengan yang lain juga. Kalau saya gunakan ungu sekarang. Kalau ratusan terdekat, di sini ratusannya adalah 3. 3 ini langsung jadi 4. Ya, dinaikkan ke atas. Kalau ribuan terdekat, ya saya akan gunakan orange. Ya, 5 ini dibulatkan jadi 6. Ya, di sini misalnya 8 dibulatkan jadi 9. Jadi dibulatkannya ke atas. Ya, clear ya. Kemudian tentukan hasil operasi hitung dengan taksiran atas. Kita dengan taksiran atas. Di sini ada 12 kali 18. Kalau kita taksir ke atas, 12 ini kita anggap 20. 12 dinaikkan jadi 20. Kali 18 dinaikkan jadi 20 juga. Jadi taksiran atas akan menghasilkan 400. Begitu juga dengan yang lain. Ini dinaikkan ke atas. 57 jadi 60. 147 jadi 200. Dinaikkan ke atas. Ya. Ini 81 dibagi 23. Ya. Ini tambah ya, kalau ini tambah. Kalau ini bagi. Ya, jadi 81 jadikan dinaikkan sekalian jadi 90. Ya. 81 dibagi 23. Biar mudah, 81 jadikan 90 aja. Dibagi 23 jadikan naik ke atas toh 30. Maka akan menghasilkan 3. Dikurang juga sama. 63 jadi 70, 16 jadi 20. Dinaikkan ke atas. Ya. Cuman ini tidak kompak. Ini dinaikkan ke puluhan terdekat, ini ratusan terdekat. Ya, biasanya kalau pembulatan itu sama-sama puluhan atau dibulatkan sama-sama satuan. Ya. Di buku ini dimintanya hanya satu angka, selebihnya 0 gitu aja. Jadi di perhitungannya bisa memudahkan ini. Ya, ini saya tulis ulang ya. 57 tambah 47. Biar memudahkan. Ya. 157, maaf. Ini dibuat satu angka yang lainnya 0. Ya, diinginkan di buku ini seperti ini. Kita ngikut aja. Ini pembulatannya. Jadi ini jadi 60, ya ditambah ini sekalian jadikan 200. Ya, 260. Angkanya itu mudah. Ya. Kemudian taksiran bawah. Kalau taksiran bawah, di bawahnya ke bawah. Ya. Berani membawa uang 500.000 tuh tadi untuk membeli sepatu, baju, celana, dan tas. Tulislah barang apa saja yang dapat dibeli oleh Benny beserta uang kembaliannya. Taksiran bawah, ya, diskon. Kalau di diskon kita taksiran bawah aja. Ya, kalau mau beli kita taksir ke atas, karena kita kan khawatir kalau uang nggak cukup toh, taksir ke atas aja. Tapi kalau diskon, biar kita itu nggak merasa diskonnya kebesaran, taksiran bawah aja. Ya, jadi kadang-kadang kita enak naksir ke atas ke bawah biar apa? Uang yang kita bawa itu aman. Semangatnya ke situ. Jangan sampai kita malu karena uangnya nggak cukup. Ya. Jadi taksiran bawah cocok untuk kita lakukan diskon. Sepatu harganya 198. Potongan harganya 39. Ya, ini kita di diskon ini kita taksir ke bawah saja. Ya. Jadi 198 nanti dikurangi yang tadinya 39 dikurangi 39.600 dikurangi 39 aja untuk memudahkan. 198 dikurangi 39.000. 0 18 kurangi 9 adalah 9. Di sini tinggal
8 kurangi 3 adalah 5. 159. Jadi 600-nya kita hilangkan aja. Ya, paling tidak taksiran terdekatnya ini setelah diskon. Ya, jadi uang kita itu lebih gitu loh, nggak sampai kurang waktu mau beli. Baju juga gitu. Diskonnya 57.600, kita bulatkan 57, 75 ya tetap ya. Ini sudah pas angkanya. Kalau 55.500 tinggal 55. Kalau sudah pas harganya nggak usah kita taksir. Ya, dikurangkannya sudah mudah. Ini masalahnya diinginkan taksiran ke ribuan terdekat. Di sini sudah bentuk ribuan, ya sudah, nggak usah dirubah lagi. Contoh taksiran bawah, ya, biar lebih enak kita ngerjakannya. Ini saya besarkan. Nah, lebih enak kan? Bilangannya kalau ke satuan terdekat, ya ini sudah dikerjakan di buku. Ya, jadi kalau ada komanya dihilangkan. Ya, kalau satuan terdekat ini taksiran bawah ya, taksiran bawah. Ya, kalau ke satuan terdekat koma dibuang. Setelah koma dibuang, angka setelah koma dibuang. Angka setelah koma dibuang. Ya, taksiran bawah. Di sini ada komanya dibuang pokoknya. Setelah angka 5, 8, 9, 1 ini kita buang semua. Kalau puluhan terdekat, ya kita lihat di sini 6 taksiran ke bawah, ditaksirnya ke bawah. Ya, jadi angka di belakangnya dibuang. Tinggal 5, 3, 60 gitu aja. Ini juga angka di belakangnya dibuang. Di sini juga angka belakangnya dibuang. Di sini juga menjadi 8, 7, 70 gitu aja. Nah, ini keduanya dianggap sama, walaupun angka aslinya berbeda. Kalau ratusan terdekat, setelah ratusan dibuang angkanya. Setelah ratusan dibuang. Ini ratusannya di sini toh, belakangnya dibuang. 8700 gitu aja. Kalau ribuan terdekat diambil angka ribuannya saja, yang lain dibuang. Ini 5000. Di sini diambil 7000. Di sini diambil 8000. Di sini diambil 8000. Jadi pokoknya intinya dibuang gitu aja taksiran ke bawah ya. Di belakang angka taksiran di bawah dibuang. Ya. Di belakang angka taksiran ya secara umum ya dibuang. Atau tidak tulis. Tentukan hasil operasi hitung dengan berikut dengan taksiran bawah. Kalau taksiran bawah 16 jadikan 10, 28 jadikan 20. Ya. 16 kali 18 taksiran bawah ya. Ya ingat ini taksiran bawah, ini 10 kali 10 ya, 28 ya ini ya. 10 kali 20. Ya, 200. Ya. Begitu juga untuk yang lain, pembagian. 61 dibagi 27, 61 jadi 60, 27 jadi 20, taksiran bawah misalnya. Pembagian penjumlahan sama. 37, 30, 88 jadi 80. Ya. Pengurangan sama. 294 jadi 200, 58 jadi 50. Ya. Dibulatkannya ke bawah. Nah, sekarang taksiran terbaik. Itu memperkirakan harga buku tulis pertama 4.600, kedua 2.300, ketiga 2.800. Itu melakukan taksiran terbaik dengan membulatkan semuanya bilangan di bawahnya untuk satuan, puluhan, dan ratusan. Ya, jadi tadi asli harganya itu berapa yang buku? Sebentar.
yang Edo tadi. Ya, di awal-awal ya taksiran. Kita copy awalnya. Nah, ini harga aslinya ya. Jadi ini kita bawa ke sana tadi biar tahu harga aslinya itu berapa. Ya, tadi juga kita sempat menghitung harga aslinya. Nah, ini harga aslinya adalah ini. Ya, ini saya kecilkan dikit. Ya, jadi yang tadinya itu bergerak taksiran terbaik ya, kita di segmen taksiran terbaik itu memperkirakan harga buku tulis pertama yang tadinya 4.550 ya, atau sekarang saya gunakan tinta lain aja, biru. Yang tadinya 4.450 ditaksir 4.600. Yang tadinya 2.250 ditaksir 2.300. Ini taksiran ke atas ini ya. Di sini taksir ke atas, ini juga ditaksir ke atas 2.800. Itu melakukan taksiran terbaik dengan membulatkan semua bilangan di bawahnya ya untuk satuan puluhan dan ratusan. Ya, jadi dia di sini berarti menaksir dengan angka ratusan terdekat. Ini adalah taksir ratusan terdekat. Ratusan terdekat. Ya. Ini 4.600, 2.300 dan 2.800. Jika Edo ingin membeli buku tulis pertama, buku tulis kedua dan buku tulis ketiga, maka total pembelian adalah 9.700 ditambahkan ya, berarti. Jadi ini artinya dijumlahkan 4.600 ditambah dengan 2.300 ditambah dengan 2.800. 0 di sini 6 tambah 3 9, 9 tambah 8 7, nyimpen 1 17 kan ya. 5 tambah 4 9, 9.700. Jika itu ingin membeli buku tulis kedua, ketiga, dan keempat, berapa perkiraan terbaik untuk harga buku tulis keempat? Berapa total pembelian bukunya? Cukupkah uang Edo untuk membeli 3 buku tersebut? Nah, kita hitung sekarang. Sekarang Edo ingin membeli buku. Di sini buku keempat belum ditaksir. Ya, buku keempat belum ditaksir. Ini akan saya jawab dengan warna merah sekarang. Buku keempat ini ada 4 ya. 1, 2, 3, buku keempat ada ini. Ya, untuk pertanyaan maka berapa perkiraan terbaik untuk harga buku tulis keempat? Untuk pertanyaan ini yang terbaik adalah 1.800. Kan taksiran ke atas ya. Ke atas. Di sini 4.550 ditaksir 1.600. Ini akan kita yang terbaik ditaksir ke atas biar uangnya cukup intinya. Ya. Jadi adalah 1.800 taksiran terbaiknya. Ya. Nah, sekarang apakah itu cukup untuk ini buku tulis kedua? Yang kedua ini adalah ini 2.300. Terus kemudian ketiga, kalau ketiga ini adalah 2.800 dan yang keempat 1.800. Apakah cukup uangnya? Ya, di sini 0 16 tambah 3 19, nyimpen 1 ya. Di sini adalah 4 5 6. Ya. Wah, cukup. Cuman di sini 4 5 6. 6.900, lebih malah ya. Lebih.
Nah, jadi untuk membeli, jika Edo ingin membeli buku tulis kedua, ketiga, dan buku tulis keempat, berapa perkiraan terbaik untuk harga buku tulis keempat? Ini sudah terjawab ya. Berapa total pembelian bukunya? 6.900. Ini untuk jawaban ini. Cukupkah uang Edo untuk membeli 3 buku tersebut? Cukup. Ya, jawabannya cukup. Lebihnya lebih banyak, sisanya lebih banyak malah. Ya, sekarang contoh taksiran terbaik satuan terdekat. Ya, ini saya perbesar. Taksiran terbaik untuk satuan terdekat. Nah, ini. Kita ada taksiran atas, ada taksiran bawah. Ya, taksiran atas ditaksir ke atas, ke bawah ya bawah. Ya, taksiran atas, taksiran bawah. Ya. Nah, taksiran terbaik itu yang paling dekat dengan aslinya. Aslinya kan ini. Kalau taksiran atas ini ditaksir di sini 85 ya. 8,5 ditaksir menjadi 9. Kalau ini ditaksir jadi 8. Ya, lebih dekat mana? 8,5 ke 9 atau ke 8? Lebih dekat ke 9. Maka yang terbaik adalah 539. Kemudian di sini 8,8. 8,8 taksiran atasnya ditaksir 69. Ya, 69. Di sini 68 toh, di sini 69. Terus tetap 68. Ya. Kita lihat 68 ya. 68 ini lebih dekat ke 69 atau 68. Habis 68 angkanya 8. Ya. 8 ini lebih dekat kalau dibulatkan 69. Jadi ini 7, 5, 6, 9 daripada ke 68. Ya. Ini juga 779. 778 atau 777. Karena angkanya itu habis 79. Itu lebih dekat kalau dinaikkan ke atas. Jadi 78 daripada kalau dinaikkan ke bawah terlalu jauh. Ya. Jadi kalau saya bikin garis bilangan, ini adalah yang sebenarnya ini ya 7 ya. Ini misalnya 7,0 sampai 7,9. Di sini adalah sudah angka 8. Ya. Nah, 7,9 ini lebih enak dibulatkan ke 8 dekat daripada dibulatkan ke 7,0 terlalu jauh. Ya, untuk ini. Jadi sebaiknya 8, 7, 7, 8. Beda dengan yang ini. Beda dengan yang bawah. 7,1 itu posisinya di sini. 7,1. Ini lebih dekat ke sini. Lebih dekat dari sini daripada ke sini. Jauh. Jauh banget. Ya. Nah, ini lebih dekat, lebih dipilih. Jadi dipilihnya adalah yang ditaksir ke bawah. Inilah taksiran terbaik. Kadang ke atas, kadang terbawah, mana yang lebih dekat. Ya. Mana yang lebih dekat. Lebih dekat. Tapi kalau kita membeli sesuatu, taksiran terbaik ya mana yang membuat uang kita itu aman. Ya, mana yang uang kita itu aman. Artinya jangan sampai uang kita kurang. Oke. Contoh terbaik ke puluhan terdekat. Ya. Ini akan sedikit saya zoom juga biar kita lebih enak menjawabnya. Ya. Taksiran terbaik untuk puluhan terdekat. Kita lihat. Ya, kalau taksiran atas puluhan itu ini. Puluhan itu ini. Kita taksir ke atas jadi 7. 5.000 ya 370. Ya. Kalau kita taksir ke bawah 5.360. Kita lihat, ini 68 loh ya. 68 lebih dekat ke 70 ya. Jadi ini 60
Di sini misalnya 70, di sini 68 itu posisi di sini. 61, 62, 63, 68 posisi di sini. 68. Lebih dekat ke 70. Lebih dekat ke 70. Ya. Maka tuh pilihan terbaiknya adalah 70. Kalau 68 ke 70 dekat. Kalau 68 ke 60 jauh, ini lebih dekat. Kita pilih. Ini jauh sekali. Ya. Nah, sekarang contoh yang lain. Di sini 68. Ditaksir ke atas 70. Ya, atau 60. Jelas 70 yang terbaik, yang terdekat. Alasannya sama dengan ini. 75, 70. Sekarang di sini ke puluhan terdekat. Puluhan adalah posisi di sini. Habis 7, 8. Kalau ini tetap 7. 8, 7, 70. Mana yang dekat? 77 ini ke 80 atau ke 70? Ya. Ini misalnya ini 70. Di sini 80. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini 80. 77 posisi di sini. 1 2 3 4 5 6 7. 77 posisi di sini. Lebih dekat kalau ke 80. Jadi dia akan lebih dipilih yang ini. 87 80 yang lebih dekat. Lagi taksiran terbaik untuk ratusan terdekat. Nah, untuk ratusan terdekat ini ada yang belum kita jawab, sudah kita jawab semua ya. Untuk ratusan terdekat, kita lihat ya. Oke, untuk ratusan terdekat. Ini adalah bilangan ratusan posisi di sini. Bilangan ratusan. Habis 3, 6. Kalau ke atas kita 400, kalau ke bawah 300. Terbaik 400. Ya. Karena di sini 300 ya, 300, di sini 400. Di sini 36 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, 36 itu 1 2 3 4 5 6. Posisi di sini. 360. Ya, 368 apalagi 368 ya. Posisi kurang lebih di sini. Ini akan lebih dekat ke 400 daripada 300. Kita pilih yang 400. Atas yang baik. Kalau ini habis 5 6, tetap nanti ya. Ini 5, kalau ke atas 600 atau 5 500. Kita pilih 5 600. Alasannya ya mirip-mirip seperti ini. Lebih dekat kalau kita bulatkan ke atas. 56 ini menjadi 60, lebih dekat daripada 56 jadi 50. Di sini kita bulatkan ke atas juga. Ini berapa posisi ratusan, kita bulatkan ke atas, ini dibulatkan ke bawah. 77 lebih dekat ke 80 daripada 77 ke 70. Jadi kita 8.800 ini yang kita pilih. Ya, kalau ini taksiran ke bawahnya adalah ditaksir 7. Kalau ke atas 8. 8.800. Sekarang taksiran ke ribuan terdekat. Yang terbaik itu mana yang lebih dekat? Mana yang lebih dekat? Nah, angka ribuan posisi di sini. Ini adalah angka ribuan. Di atas ya 6.000, kalau ke bawah ya 5.000 aja. Ya, ini 5.003 ya. Jadi ini 5 ya, 5.300 ya. 5.000 ini 5.000 ya. Ini adalah 6.000. 5.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Misalnya di sini adalah 6.000. Ya. 5.300 posisi kurang lebih di sini. Itu 2 3 posisi di sini. Ya, 5.300-an. Ya.
Nah, ini akan lebih dekat ke 5.000 daripada ke 6.000. Ya, taksiran terbaiknya ya 5.000. Ya. Di sini 75, 6. 8.000 atau 7.000? Ya, lebih dekat ke 8.000. Ya, lebih dekat ke 8.000 daripada ke 7.000. Ini pilihan terbaiknya 8.000. Kalau ini taksiran atasnya adalah 9.000. Ke bawahnya 8.000. 9.000 pilihan terbaik karena lebih dekat. Alasannya sama dengan ini. Kita lanjutkan lagi. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. 23 terbaik dibulatkan menjadi 20. 15 terbaik dibulatkan ke atas menjadi 20. Ya, ini ditaksir ke bawah, ini ditaksir ke atas karena lebih dekat kalau ke bawah. 23 menjadi 20 lebih dekat. 15 jadi 20 karena 20 lebih dekat. Ya, pas di tengah-tengah sih. Ya, tapi kan gini. Ya, ini 15. Ya. 16, 17, 18, 19, 20. 20. Di sini pilihannya jangan gini. Mulai 10 aja. Mulai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini 20. Itu 2 3 4 5. Nah. Di sini 15 posisi di sini. Kalau kondisinya pas di tengah-tengah, ya. Pada umumnya secara teori yang baku, kecuali ada kepentingan lain, ini dibulatkannya ke atas, bukan ke bawah. Ya, ini tambahan informasi. Kalau pas di tengah-tengah, dibulatkan ke atas. Ya. Jadi 20 ke atas 15-nya. Kita lihat yang ini lagi. Pembagian 81 jelas lebih dekat ke 80, 38 jelas lebih dekat ke 40. Ya, ini dibulatkan ke bawah, ini dibulatkan ke atas. Ya, karena mana lebih dekat. 81 dekat sekali dengan 80. 38 dekat sekali dengan 40. 57 sangat dekat dengan 60. Ya, 147 sangat dekat dengan ini karena alasan kemudahan. Ya, dibulatkan ke atas, ini juga ke atas. Kenapa enggak dibulatkan ke 100 saja? Ya. Nah, di sini seharusnya. Nah, kalau ini secara teori seharusnya dibulat ke 100. Ya, 100. Ya. Tapi di sini alasan terbaik. Ya. Terbaik ini tergantung situasi sebenarnya. Kalau kita mau mengeluarkan uang, sebaiknya dikeataskan. Jadi ini adalah contoh yang agak membingungkan tergantung situasi. Ya. Jadi secara teori 147 di mana-mana ya harusnya dibulatkan menjadi 100, bukan 147. Bukan 150, seharusnya ke bawah ini. Ya. Cuman karena alasan tertentu, contohnya adalah kecukupan uang kita, ya, ini dibulatkannya bukan 100, tapi dibulatkan menjadi 150, ya, 150, ya, 147 ini. Ya, alasannya biasanya agar kalau kita mau memberikan uang kita dipastikan uangnya cukup, biasanya untuk pembayaran ini. Uang cukup, jadi biar enak taksir ke atas semua aja ya. Karena ini juga penjumlahan. Kalau ini 63 dibulatkan ke bawah menjadi 60, tapi 16 ditaksir ke atas menjadi 20. Nah, ini negatif. Ini ke bawah, ini ke atas ya, biar dipastikan cukup. Taksiran bawah adalah taksiran menaksir hasil operasi hitungan dengan cara membulatkan ke bawahnya. Ya. Kalau pembagian tadi
di sini yang depan ditaksir ke bawah, yang belakang cenderung ditaksir naik. Ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Kalau penjumlahan A ditambah B ini taksirannya ini diinginkan, taksiran terbaik itu kalau pertama perkalian dulu ya. Pertama perkalian. Kalau A dikali B ya. Ini keduanya ditaksir ke atas. Saya tandai gini ya. Kalau A dibagi B ya. Di sini A dibagi B ya, yang ini ditaksir ke atas ya. Yang depan ditaksir ke bawah, maaf. Yang depan ditaksir ke bawah. Yang belakang ditaksir ke atas. Ya, kesimpulan dari ini ya. Kalau itu adalah yang ketiga, ini tadi perkalian ya, terus pembagian penjumlahan. A ditambah B ini semuanya ditaksir ke atas, perkalian dan penjumlahan ditaksir ke atas semuanya, ini ke atas. Sedangkan pada pengurangan terakhir ya, yang di pengurangan A dikurang B ya, yang depan ditaksirkan ke bawah ya, yang depan ditaksirkan ke bawah, yang belakang ditaksir ke atas. Jadi ada kemiripan antara pembagian dan pembagian sama pengurangan itu mirip, perkalian mirip sama perkalian mirip sama penjumlahan, sama-sama ke atas. Kalau pembagian yang depan di bawah, pengurangan kita kasih ke bawah, ya, yang depan, yang belakangnya ke atas. Ya, ingat pola ini. Ini pola yang bisa kalian catat ya sebagai patokan hasil kesimpulan dari ini. Kesimpulan dari halaman 35 ini. Nah, halamannya ada di sini. Ya. Sekarang bilangan pecahan. Nah, bagaimana kita menaksir bilangan pecahan sekarang? Taksiran ya. Pada bilangan pecahan terdiri dari taksiran pecahan biasa dan campuran, dan desimal dan taksiran persen. Loh, banyak taksiran ini materinya ya. Taksiran pecahan biasa dan campuran sekarang. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Meli membeli beberapa pita warna, ada 2/3/4 ya, 1/4/3, kuning 5/6. Berapa perkiraan? Ya. Mary memperkirakan panjang pita dibeli dengan satuan terdekat ya, diminta tadi ya. Ya, pecahan ke satuan terdekat. Ya, dimintanya satuan terdekat. 2,3 2/3/4 ditaksir menjadi 3. Kan 2 lebih. Ya, ini 2 lebih ya, biar kalian ngelihatnya lebih enak saya zoom ya. Nah, ini 2 lebih ditaksir ke atas, 1 lebih pita biru 1,43 ditaksir 1 meter, harusnya ditaksirnya biar konsisten 2 seharusnya. 5/6 ditaksir 1. Ini 0, tapi sudah mendekati 1. Ya. Jadi kalau panjang pita yang akan dibeli ya, ini bukan 2 sih, ini gini. Kita mana yang lebih dekat, ini taksiran terbaik ini ya. Kalau di belakangnya ini kurang dari 5, taksirannya ke bawah, maaf ya, tadi ada keliru sedikit saya, tidak fokus ya.
Ini taksiran itu, ini kalau kita buat dari jadi desimal 3/4 itu 0,75. 0,75. Dan ini aturan main dalam dalam penaksiran kan mana yang lebih dekat. Ya. 0,75 itu lebih dekat ke 1 daripada ke atas daripada ke bawah, maka ditaksir ke atas. 0,43 lebih dekat ke 1 daripada ke 2, maka ini taksir ke bawah. Panjang pita kuning ada 5/6 lebih dekat ke atas. Ya, jadi kalau dijumlahkan kita cukup menjumlahkan taksirannya saja, dapatnya 5 meter. Ya. Nah, ini ada apa ini? Taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan puluhan dan ratusan seterusnya. Ya, ini. Jika angka kurang dari 5, ya maka angka pada pembulatan dihilangkan, dan jika lebih dari 5, maka angka pembulatan ditambah. Jadi ini bisa saya simpulkan dari tahukah kalian, kalau angkanya 5 ke atas, ya, jika angka taksiran ya, jika di belakang angka yang ditaksir lebih 5 atau lebih besar, ya. Angka yang ditaksir adalah 5, 6, 7, 8, 9, ya. 5 atau lebih besar, ya. Ini ditaksir ke atas. Ya. Jadi terus kemudian jika di belakang angka yang ditaksir adalah 0, 1, 2, 3, 4 kurang dari 5, ya, ditaksir ke bawah. Oke. Jadi di sini 8/10 adalah 0,8. Ditaksir 1. 9/5/7. Ini ditaksir ke atas. Karena ini lebih dekat dengan 10, ini lebih dekat dengan 1. Ya. Jadi lebih dekat. Ya, sama dengan yang saya gambarkan pakai garis bilangan seperti ini, mana yang lebih dekat. Ya, sebenarnya batasnya adalah 5. Tengah-tengahnya pas kalau 5 itu. Angka 5. Ya, 11/5/6 lebih dekat ke 12, 38/10 lebih dekat ke 4. Ya. 5 ini berlaku untuk kita lihat, ini perkalian. Yang A ini adalah perkalian, ya. Mana yang lebih dekat? Ini berlaku juga untuk di sini ada pembagian. Juga mana yang lebih dekat. Ya, dibulatkan mana yang lebih dekat. 11/5/6 lebih dekat ke 12, 38/10 lebih dekat ke 4. Ini ada penjumlahan juga sama, mana yang lebih dekat. 2/7 ini lebih dekat ke tetap 3 daripada ke atas. Ya, di sini contoh untuk pengurangan, ya, tetap, ya. 19 ini lebih dekat, 19/2/8 lebih dekat ke 19. Ya, bisa kalian hitung pakai kalkulator. 2/8 itu kan 1/4. Ya. Jadi di sini adalah, kalau garis bilangan di sini 19, di sini 20, ya, 19,4 di sini. 1 2 3 4. Di sini posisi lebih dekat ke tetap 19. Ya. 1/4 0,25 malah lebih dekat lagi. 19,2. Ya, sekitar di sini. Dekat sekali ke 19. Sekarang taksiran desimal. Sama dengan yang tadi. Taksiran desimal adalah hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau bulan terdekat.
Oh iya, kalau pecahan lebih enak tetap kita jadikan pecahan ya. Pak Ali agak lupa sedikit tadi. Rangkanya harusnya ini pecahan. Kalau 19 ke 20 ya, ini dicacah menjadi 8. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 2 posisi di sini. 2/8 posisi di sini, lebih dekat ke sini. Jadi mencacahnya sama dengan penyebutnya. Ya. Bukan diambil desimalnya, bukan ya. Misalnya ini 11/5/6, 11/5/6 ya. Ini kita bikin di sini 11, di sini adalah 12, di sini cacah menjadi 6. 1 2 3 4 5 ya. Itu ini adalah 11 11 1/6, 11 2/6, 11 3/6, 11 4/6, di sini 11 5/6, di sini 12. Ya, 11 5/6 posisi di sini. Jadi lebih dekat ke 12 ya. 11 5/6 lebih dekat ke 12 ya. Kalian bisa membayangkan seperti ini. Ya. Kalau desimal mendekati mana? Kalau bilangannya 4 3 2 1 dibulatkan ke bawah ya. Kalau 5 6 7 9 dibulatkan ke atas, gitu aja. Jadi di belakang koma adalah 8 dibulatkan ke atas. Belakang koma adalah 4 dibulatkan ke bawah. Ya. Untuk perkalian. Untuk pembagian ya sama. Ini belakang koma angkanya 7 dibulatkan ke atas. Angkanya 9 dibulatkan ke atas juga. Ya. Jadi yang ada sifat ke atas ke bawah yang saya kotai ini cocok untuk jual beli ya, yang ini. Cocok untuk jual beli terbaik ya. Kalau desimal sama. Ini perkalian, di sini habis koma kok 7 bulatkan ke atas. Habis koma kok 2 bulatkan ke bawah. Ya, karena itu lebih dekat. Lebih enak kalau desimal ini. Untuk yang pengurangan, contoh pengurangan. Habis 2 kok 4 ke bawah saja. Habis 5 kok 5 ke atas. Ya, sesuai dengan aturan yang ada di sini tadi. Aturan ini adalah aturan yang baku, kepakai terus sampai SMA nanti. Ya. Taksiran persen. Saya selesaikan semua videonya ya, jadi agak panjang video kali ini. Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang sesuai dengan acuan bilangan persen. Pada pengamatan 3, BNI menaksir berapa total diskon belanjaannya. Ya, 20% atau dikalikan sebenarnya. 198 kali 20%, ya ini dibulatkan ke atas. Karena lebih dekat kalau ke atas. Ya. Ditaksir 200 sekitar 40.000. Ya 198 ya ditaksir paling dekat ya 200. Taksiran diskon harga baju celana 50% dari ini. Ditaksirnya ke atas. Karena 278 itu lebih dekat ke 300. Taksiran diskon tas 30 dari 180 taksirnya ke atas. Ya. Sebagai catatan, persen artinya per 100. Ya, ini sudah sering saya singgung. Jadi 20% itu sama dengan 20 per 100 sebenarnya. 20% itu sama dengan 20 per 100. Persen ini artinya per 100. Total taksiran diskon belanjaan BNI. Di sini 40.000, 150.000, 60.000. Ya, kalau jumlah semuanya jadi 250. Ya, 40.000 ditambah 150.000 ditambah 60.000. Di sini
6 tambah 4 adalah 10, 10 tambah 5, 15. 5 nyimpen 1, 1 tambah 1, 2. 250.000. Jika Beni membawa uang 500.000, berapa uang kembaliannya? Ya, 500.000 dikurangi, ya, 500.000 dikurangi 250.000. Hasilnya adalah 250.000 juga. Nah, sekarang contoh lagi. Pecahan yang penyebutnya 1000 disebut per mil, disimbolkan ini per mil. Sudah sempat saya bahas juga ini. Tentukan hasil operasi hitung dengan taksiran persen. 23% dari 95%. Persentasenya ditaksir ke atas, ke bawah, ya. Ininya taksir ke atas. Mana yang lebih dekat? Ya. Ini 44 ditaksir menjadi 50. Seharusnya 44 ditaksir 40 seharusnya. Ini ditaksir 50. Ini jauh. 44 lebih dekat ke 40 sebenarnya. Jadi ada agak enggak konsisten di buku ini. Ya. Diskonnya harusnya 40, ini bukan 50. Saya enggak setuju kali ini saya. Ya. Ini 897 oke lah ke atas. Tapi dibulatkan 50 ini ndak terlalu jauh. Harusnya 40 harusnya. 80% dibulatkan menjadi 75%. Nah ini, ya, jadi di buku tematik itu berarti dia menganut pada acuan ini, ya, jadikan 0%, ya, di sini 100%, mana yang lebih dekat berarti? 50%, di sini ada 25%, dan di sini ada 75%. Berarti di buku ini menggunakan acuan ini. Ini dijelaskan di buku tematik ini. Ada acuan namanya. Ya, kalau secara teori, ya, yang sebelumnya kita pelajari ini harusnya 40%. Tetapi di buku diinginkan lain. Di buku diinginkan ini kita ngikut saja, yang ikut sama yang ada di buku. 25%, 50%, 75 dan 100, mana yang lebih dekat? Ya. Jadi Pak Ali menjelaskannya seperti itu. 23 posisi di sini. Lebih dekat dijadikan 25, tapi ini 20% kan enggak konsisten. Ya. Di sini 80% jadikan 75. Jadi untuk materi ini ada ketidakkonsistenan. 97 100 oke. Ya. Jadi ada ketidakkonsistenan di sini. Ya, seharusnya ini kalau di sini tidak dijadikan 25, tapi malah jadikan 20, seharusnya di sini 40 seharusnya. Jadi mungkin teman-teman guru bisa komen di sini. Ya. Jadi yang B ini enggak sepatutnya kalau kita menggunakan acuan seperti di buku tematik, seharusnya ini menjadi 25, bukan 20. Ya. Tetapi yang ini harusnya 50. Kalau ini 50, jadi A dan B ini ada ketidakkonsistenan. Nah, ini akan membingungkan siswa ini. Ya. Acuan mana yang dipakai? Ya. Jadi ini memang ada sesuatu yang perlu didiskusikan di kalangan guru-guru juga, ya, konsistensinya. Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, maka pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan bilangan bulat positif supaya menilainya 100. Taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, oke. Tadi sebelumnya 6/7
ini kita taksir dulu baru kita jumlah. 6/7 akan lebih dekat ke 1. Alasannya bagaimana? Ya, gini. Di sini dari 0/7 sampai 7/7. 7/7 ini 1. Ya. Jadi di sini ada 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. 6/7 ini sangat dekat dengan 7/7. Maka dibulatkan 1. 7/7 ini 1. Ya. 9 5/7. 5/7 sangat dekat dengan 7/7. Dibulatkannya menjadi 10 ke atas. Ya, maka hasilnya 11. Caranya sama. 8/10 ini sangat dekat dengan 10/10. Ya, ini bulatkan ke atas menjadi 4. 3/4 sangat dekat dengan 4/4. Maka dibulatkan ke atas menjadi 10. 14. 5 sangat dekat dengan 5. Ya, memang 5. 25/7 ini sangat dekat dengan 7/7. 5/7 sangat dekat dengan 7/7. Maka dibulatkannya ke atas menjadi 3. Ini 2. 3/4/5 ya sangat dekat dengan 5/5. Dibulatkan ke atas menjadi 4, dikurangi 3/4 sangat dekat dengan 4/4, dibulatkan ke atas. 9/11 ya. Jadi di sini garis bilangannya dari 0/11 sampai 11/11. Di sini ada 10 bagian ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. 9/11 posisi sini. Ya, di sini 10/11, ini 9/11. Sangat dekat dengan 11/11, sangat dekat dengan angka 1. Maka dibulatkannya ke atas menjadi 12. 6/11 di sini 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, di sini 6/11. Itu masih dekat ke atas, dibulatkannya ke atas juga. Ya. Ke atas juga. Ini dibulatkannya menjadi 6, sama dengan 6. Oke. Taksirlah hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan berikut ini. Cara lain membagi bilangan dan penyebut adalah 2/5 adalah 0,4 dibagi seperti ini. Ya. Taksirlah hasil operasi hitung perkalian. Ini kita taksir. Ini 4 ini dibulatkan menjadi 5. Ya. Karena 8/10 lebih dekat ke 10/10. Dikali 9 tetap 9. 45. 4 2/3 ini dekat dengan 3/3. Ya. Jadi dibulatkan ke atas, ini akan menjadi 5. Ya, jadi ini adalah 0/3, di sini 1/3, 2/3, di sini 3/3. Ini lebih dekat ke sini. Bulatkannya ke atas. Ditambah 4 1/7 jelas lebih dekat ke 4. 1/7 itu dekat dengan 0/7 daripada 7/7. Ya. 9. 5/10. 5/10 ini dibulatkannya ke atas. Ya. Karena kalau tepat di tengah-tengah kita dibulatkan ke atas. Ya, ini akan dibulatkan menjadi 1. 5/8 ini dibulatkan ke atas juga. Jadi dari 0/8 sampai 8/8. Ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 7. Di sini 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 ini lebih dekat ke atas. 5/8 malah. Ya, bukan apalagi ini 5/8. Lebih dekat ke atas. Akan kita 1, berarti hasilnya 1. Mendekati 1. Kalau ini pembagian.
Ya, kita sebenarnya ada kayak apa? eh, yang saya kotai tadi halaman berapa? 35 kalau nggak salah tadi. Halaman, nah ini. Ya, tapi ini berlaku untuk kalau jual beli. Ya, ada kesimpulan seperti ini dengan taksiran terbaik. Ya, untuk konteks jual beli ini, biar uangnya cukup. Tapi kalau konsep matematis kita menggunakan jadi memang taksiran ini materi yang gampang-gampang susah karena harus pas. Maksudnya tergantung situasi kita menaksir itu. Situasi seperti apa? Ini jelas ditaksir menjadi 6 karena 1/12 sangat dekat dengan 0/12. Dibagi 2 sama dengan 3. Kalau ini ditaksir ke atas 11. Kalau ini ditaksirnya ke 4/5 ke atas dibagi 2. Nah ini 5,5 hasilnya. Wah, masih ada. Taksirlah dengan penjumlahan dan pengurangan desimal. Kalau desimal tadi aturnya kalau 4 dibulatkan ke bawah. Di belakang koma 4 dibulatkan ke bawah. Ini 3. Ditambah kalau 5 dibulatkan ke atas. Ini ditaksir 13, ini 2 ditaksir ke bawah. 7 ya apa adanya. Kalau ini di sini angkanya 4 ditaksir ke bawah. Di sini 7 ditaksir ke atas. Ya. Maka ini taksirannya ke bawah. Di sini 2 toh ke bawah. Berarti 7. Ini 9 ke atas. Ini 4 ke bawah. Di sini kok 5 ke atas. Ya, 9. Nah, masih ada enggak pertanyaannya ini? Kita tuntaskan semua taksiran-taksiran. Aplikasi pecahan akan kita pelajari di segmen berikutnya. Ya, di video lain. Untuk link dari video lain ada di sini. Ya. Linknya ini akan ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.